Informasi lain pemirsa, penahanan mahasiswi ITB mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditangguhkan. Penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Dan bahwa terhadap tersangka itu telah dilakukan proses upaya penahanan sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 di Rutan Bareskrim Polri. Namun perlu kami jelaskan juga, sebelumnya penyidik telah melakukan kegiatan serangkaian dan proses penyidikan ini. Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk dimintai keterangan sebagai pendapat ahli, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik dari para saksi dan tersangka, dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik, sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan. Bahwa pada hari ini, rekan-rekan, sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari, yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengajukan diri menjadi penjamin mahasiswi ITB pengunggah meme Prabowo Jokowi. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selamat pagi Pak Habibur Rahman, terima kasih sudah bersedia hadir di program iNews Today. Kita ke isu yang sedang saat ini menjadi sorotan publik. Anda mengatakan bahwa akan menjamin untuk penangguhan. Apa yang melatar belakangi sikap Anda, Pak Habibur Rahman? Ya, saya memang mengajukan diri untuk menjadi penjamin terhadap tersangka saudari SSS ini ya, dalam perkara melanggar Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 junto pasal 52 ya, yang ancaman hukumannya cukup berat. Nah, saya melihat bahwa memang kalau kita hanya mengacu kepada pemenuhan unsur delik, perbuatan tersebut tentu memenuhi unsur melanggar pasal tersebut karena mendistribusikan, mentransmisikan konten yang mengandung yang melanggar kesusilaan. Kalau unsur deliknya tentu terpenuhi. Tapi setelah berkomunikasi dengan korban, ya saya juga menanyakan kepada penyidik apa yang disampaikan, bukan korban, tersangka ya. Saya juga berkomunikasi dengan pihak Bareskrim ya, bagaimana proses yang terjadi pemeriksaannya. Saya menangkap bahwa tidak adanya sikap batin atau mens rea dari tersangka ini untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga saya mendorong pertama untuk penangguhan penahanan ya, jadi yang bersangkutan tidak ditahan. Yang kedua, kita dorong kalau bisa yang bersangkutan itu dibina ya oleh keluarganya ataupun oleh institusi tempat anak tersebut menjalankan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Nah, surat saya tertanggal 10 kalau nggak salah ya, 9 atau 10 Mei kemarin, saya langsung sampaikan, saya WA juga ke Pak Kabar Eskrim ya. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif ya. Langsung yang bersangkutan mendapatkan penangguhan penahanan. Saya pikir ini adalah bentuk sikap yang sangat bijaksana dari institusi Polri ya, di mana restoratif justice atau keadilan restoratif benar-benar diterapkan ya. Padahal kalau kita mengacu kepada regulasinya ya, KUHP yang mengatur soal restoratif justice pasal 36 itu kan baru berlaku tanggal 1 Januari 2026. Sementara KUHP ya, draft KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana
yang juga ada satu bab mengatur soal restoratif justice, itu bahkan baru akan kita bahas di masa yang akan datang. Tapi teman-teman dari Polri sudah mengimplementasikan semangat baik tersebut, semangat hukum yang rekonsiliatif, ya, semangat hukum yang lebih reformis saat ini di kasus ini. Nah ini kami apresiasi ya institusi Polri. Oke, ini kan kalau bicaranya mengenai apa namanya ekspresi seorang mahasiswa begitu ya. Sementara narasi yang berkembang di segala platform itu udah mulai macam-macam nih, Pak Habibur Rahman. Ada yang bilang bahwa ini pengekangan terhadap berekspresi. Anda melihat secara holistik begitu kasus ini seperti apa? Bagaimana sebaiknya publik menanggapi kasus seperti ini? Ya, kan kita tentu dalam menyampaikan kebebasan berekspresi tentu kan ada batasan dan kita semua tahu ya. Tidak boleh mengunggah sesuatu yang melanggar kesusilaan. Ya, nah, itu berlaku, bahkan nggak ada regulasinya pun di internal keluarga. Kita sudah menanamkan nilai-nilai tersebut di keluarga kita sendiri. Ya, jadi silahkan saja menyampaikan ekspresi pendapat apapun, ya. Tapi memang lebih hati-hati, lebih bijaksana, ya. Karena kita tidak ingin, ya, justru semangat utama, ya. Tema utama yang ingin disampaikan justru kabur dengan tindakan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan tersebut. Ya, kalau sekarang kan kita lihat ketikanya kita juga sudah menangkap ya. Kalau dengan cara seperti itu, apa yang dimaksud kita sudah menangkap. Tapi tindakan tersebut sudah memenuhi unsur pelanggaran, ya. Delik-delik pidananya sudah terpenuhi. Makanya kita salut nih, Polri bisa benar-benar bijak. Kalau pakai standar tutup mata istilahnya, hanya pemenuhan unsur delik, prosesnya kan pasti akan berlanjut, dipersidangkan, ya, lalu dijatuhi hukuman, bahkan bisa maksimal. Kalau yang ini nih, pasal ini bisa 12 tahun penjara, cukup berat. Ya. Tapi Polri dalam hitungan hari bisa mengambil keputusan yang sangat bijak sekali. Oke, ya ini tentunya ada dari dua belah pihak begitu ya, bagaimana publik juga bagaimana melihat atau menanggapi hal ini, tetapi juga Pak aparat juga bagaimana? Anda mungkin dari DPR begitu, aparat hukum bisa lebih memilah begitu ya? Atau memilah bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan. Kalau misalnya tadi kan dalam kasus ini begitu ya, sebenarnya ada komentar bahwa sebenarnya tidak harus ditahan begitu. Jadi pendekatannya berbeda. Gimana tanggapan Anda, Pak? Berimbang, iya, supaya berimbang. Ya justru kita melihat sangat bijak ya. Prosesnya berjalan tapi dikenakan penangguhan ketika bisa dipahami bahwa tidak ada mens rea ya. Sebetulnya kalau ada mens reanya memang persoalan seperti ini ya harus ditindaklanjuti secara hukum. Kan ketika kita bahas pasal-pasal tersebut ya dalam KUHP misalnya setelah penghinaan presiden kan masih eksis sampai sekarang. Pertimbangannya juga semua kita ya, elemen masyarakat ini memahami kebebasan itu bukan tanpa batas, bukan semau-maunya gitu kan. Kebebasan kita nggak boleh melanggar kesusilaan, nggak boleh melanggar hak orang lain. Ketika sudah melanggar kesusilaan kan ada pertanggungjawaban hukum. Ya, jadi kita baru bisa ya menyudutkan institusi kepolisian kalau kemarin ini memang prosesnya mengabaikan sikap batin si pelaku, gitu loh. Setelah diperiksa diabaikan, tutup mata, yang penting unsur deliknya terpenuhi. Bisa saja secara formal sebetulnya, ya, secara formal sah-sah saja, tapi secara substansi hal tersebut sangat-sangat tidak pas, tidak baik. Jadi kalau kita kasih nilai sih maksimal ya kepada kepolisian dalam menangani perkara ini, ya. Baik, itu dia tadi ya sebenarnya boleh ya Pak ya berekspresi gitu, kita memberikan atau bebas berekspresi terhadap sesuatu tapi ada batasnya. Jangan kebablasan. Jangan kebablasan dan jangan melanggar aturan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Habibur Rahman telah bergabung di iNews Today. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa. Sehat. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Untuk pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Dan orang tua mahasiswi bersangkutan juga sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini.
Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.